yang lain. Semua waria atau transpuan tidak akan berhenti di sini, akan terus sampai dunia kiamat akan terus ada. Sampai akhir zaman itu kita akan selalu ada. Walaupun kita akan ditentang oleh agama yang segala cerita, Alkitab cerita segala macam. Tapi kita tetap akan dihadirkan ke dunia. Itulah perbedaan dunia. Dah, begitu aja. Mami lagi. Aku juga manggil Mami aja deh. Mami Wulan, terima kasih banyak. Kita lanjutin lagi ngobrol sama Mami Yuli ya. Kita kuak. Tuh tadi aku langsung baca. Mami Wulan ngomong begini. Mami Yuli, saatnya kamu beraksi. Tuh, kamu lupakan itu, Kak. Ya udah, Mami Wulan, terima kasih banyak ya udah nyampetin ya untuk bersuara. Mami, thank you so much ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus Mam. Ya, lanjut. Terus, oke, seperti yang ingin Mami lebih mendukung Gaby Vesta apa Mami Isa? Kalau saya sih sebenarnya saya kan namanya juga seperti ini kan punya naluri kebuan tuh ada. Jadi orang itu kalau melahirkan anak itu misalnya anaknya itu ada 5, masing-masing pasti dengan tingkah laku yang beda-beda. Tetapi kalau sifat saya di zaman dulu tuh kita masih seperti istilahnya liar di jalan, pasti dari kita obrak-abrik gak pakai takut lagi akan jawabnya di dalam posisi tengah-tengah, di mana kita harus bisa menyikapi sifat anak satu ini seperti ini, sifat anak satu seperti ini, sifat anak satu lagi seperti ini. Apa yang kira-kira sebagai orang tua akan kita lakukan? Kita cuma memberi saran atau memberi masukan kepada mereka bahwa ingat, satu saat kamu akan menjadi tua juga. Kamu juga akan satu saat akan mengalami masa-masa terburuk kamu. Jadi kalau kamu masih tetap dengan melakukan hal-hal negatif dengan menjatuhkan orang lain, satu saat kamu akan menjatuhkan juga dengan orang lain. Saat ini kamu masih rasa muda, kami sudah tua, tapi satu saat kamu akan tua dan muda akan naik lagi untuk bisa menduduki posisi itu. Jadi menurut saya Gaby Vesta aku tidak pro, dan saya juga tetap dibilang pro, tetap juga pro, karena dia adalah bagian daripada saya. Begitu pun Gaby Vesta, walaupun dia dengan melakukan segala hal dan ada hal-hal tertentu yang kemudian membuat saya itu agak tersinggung, karena namanya juga anak, kita bersama-sama dengan mengalami situasi terburuk, lagi COVID begini, teman-teman lagi susah, banyak yang bisa bayar kos. Solusi apa yang kita bisa lakukan? Membuat endoska untuk membantu COVID ini kan jauh lebih baik. Tetapi jangan, kalau bisa jangan lagi kita kemudian mencari isu negatif yang menjatuhkan orang lain untuk kepentingan kita sendiri. Jadi saya sih, kalau dibilang bela sana bela sini, aku ada di tengah-tengah semua adalah anak dan cucu-cucu kami. Jadi aku sebagai emaknya, pemikiran aku sekarang berbeda. Aku bukan dulu yang dulu lagi. Sekarang dulu yang sudah punya pemikiran yang positif. Aku sudah aktif dengan keyakinan di gereja. Aku harus menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Jadi kalau bisa sih, yang sudah. Bagaimana kemudian kalau teman-teman masih melakukan hal-hal untuk mencari istilahnya settingan teman-teman itu agar teman-teman banyak, kalau bisa ya dibuatlah standar yang bagaimana yang sudah dilakukan oleh teman-teman sendiri dan kemudian tidak membuat dampak bagi teman-teman transpuan seluruh Indonesia terutama, dan bagaimana kemudian teman-teman dari netizen itu kemudian bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya sih di dalam internal komunitas mereka itu ada juga orang yang bisa berpikir positif. Itu yang paling baik. Kedua sih, kalau menurut saya, kalau kita musuhin mereka ini, ya kita merugikan kita sendiri, karena nanti kita menang, kita juga tetap bersamanya komunitas kita. Kita kalah, mereka juga bagian dari komunitas kami. Jadi aku sebagai seorang ibu harus bisa tugasnya adalah merangkul kepada anak-anak semuanya. Dengan pendapat dari sini seperti ini, dengan pendapat dari sana seperti ini. Kalau misalnya saya tidak menahan ego ini, percuma saya mengalami edukasi yang cukup tinggi. Percuma saya sekolah sampai istilahnya udah batas waktu, misalnya contoh makan teman-teman ngomong udah dokter. Percuma. Berarti saya tidak berhasil di dalam menjadi seorang ibu, di dalam memimpin teman anak-anaknya atau cucunya di negara ini.
Tetapi satu pesan saya, jangan ada dusta di antara kita. Itu saja pesan saya, bahwa karma itu akan tetap berlaku. Itu saja, terima kasih. Dan kami juga sebetulnya masih menunggu niat baik mereka ya untuk datang gitu. Dan aku juga banyak di support juga semenjak kemarin dari apa tuh meeting ajang bersuara dan aku menyuarakan Mam. Aku menyuarakan, tapi aku di tengah-tengah sebetulnya. Aku di tengah-tengah untuk menyetop. Maksudnya untuk menyetop untuk Kak Lisa udah. Jadi jangan untuk besok-besok udah jangan begitu lagi. Jangan huru hara lagi, jangan ini lagi nama kita, nama waria atau LGBT kan udah jelek banget mata ini kan, apalagi ditambah-tambah kayak begini. Jadi porsiku hanya untuk menenangati sebetulnya. Tapi ya gitu. Aku suruh bersuara dan aku juga mikir lagi bersuaraku ini aku nggak mau gegabah, nggak mau gegabah, nggak mau yang kayak dulu gitu. Ya, karena berbeda. Dan aku juga memberi dia contoh aja dengan sekarang nyata aja sekarang. Kita di sini ada teman-teman anak-anak muda yang bagus seperti Pina Hansa, contoh Merlin Sofian. Kita punya contoh seperti misalnya Ines dan lain sebagainya yang mereka tuh banyak sekali bukan waria-waria bodoh, mereka cantik dan Pita Elma dan sebagainya. Lalu Lukidia Pitaloka. Itu tetap menjadi bibit-bibit regenerasi aja yang kita lihat bahwa mereka ini kan juga kalau misalnya contoh kita ini sebagai seorang ibu yang tidak punya hati keibuan, pasti kita akan memprovokasi mereka ini supaya melakukan satu tindakan yang kira-kira kriminal atau negatif. Tapi hati seorang ibu yang intelektual adalah kemudian bagaimana bisa mengayomi anak-anaknya. Terlepas dari sifat mereka di sana itu yang memang menjatuhkan, dan biarlah mereka jalan sendiri. Tapi anak-anakku semua yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di Natuna, marilah kita mempertahankan rasa rendah diri dan bersikap yang positif agar kemudian kita menjadi cermin, agar nanti di kancah ke depan ini kehidupan teman-teman perempuan Indonesia sendiri kemudian bisa dipertaruhkan karena kita punya bibit-bibit muda yang sangat banyak dan punya posisi semua. Jadi jangan gegabah, jadi teman-teman kalau kita terpancing habislah kita semua. Tapi sekarang kita tunjukkan kita ini punya rasa rendah diri, kita ini punya rasa kebersamaan yang kita bisa tunjukkan bahwa kita yang lainnya semuanya bersatu, kita lainnya semuanya punya kekompakan. Marilah kita mulai belajar dari hal yang paling kecil, bagaimana kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Bu Bulan tadi bahwa kita tanam dulu ya suatu hal, tanam hal yang kecil. Kemudian saat karena ini sekali banyak terjadi merupakan salah satu kendala buat teman-teman komunitas transpuan di Indonesia bahwa ketika mereka di usia lansia itu banyak sekali teman-teman kalau lihat di tempat saya di Depok yang terlantar karena mereka tidak menanamkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita bisa menanam sesuatu yang baik, aku sih tidak sombong, tapi anak-anakku sih tidak usah pakai ngomong. Mami lagi ini, sudah sombong pada datang semua kumpul. Jadi salah satu strategi yang mari kita bersama-sama. Bukan berarti bahwa saya melakukan desa, tapi dengan kita belajar, aku juga benar. Kalau aku hidup di jalan preman, saya juga tahu di Ambon. Bagaimana dengan sesuatu ini kita belajar untuk jadi orang baik. Karena kunci dari kehidupan kita yang kita akan bawa di akhirat adalah amal dan perbuatan kita. Bagaimana kita bisa berguna bagi banyak orang? Bagaimana banyak orang bisa melakukan kita? Itulah yang harus kita lakukan. Jadi pesan saya terakhir, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, yang satu saling memaafkan, yang di sana saling juga harus bisa merasa rendah diri, yang di sini juga kita juga bisa membuka diri, untuk kemudian bisa sama-sama mulai belajar untuk saling menghargai, agar ke depan itu kita kemudian bisa jaga itu adalah orang lain. Orang-orang teman-teman yang tidak menghargai, gimana orang itu bisa melihat kita. Oke. Saya pikir pemahaman saya seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu aspirasi agar di luar sana atau di internasional teman-teman transpuan terutama yang di Indonesia bisa bersatu dan membangun komunikasi ke depan dengan menggunakan prestasi. Itu saja. Boleh tepuk tangan untuk Mami. Akhirnya Mami bersuara.
Alhamdulillah juga. Mami langsung mau loh aku aja. Mami habis dari sini kemana? Aku di sini aku mau nonton ada turnamen voli. Kebetulan kita jadi panitia. Teman-teman, buat teman-teman, sahabat Gerorani, sahabat kami saja, buat kalian yang punya rezeki lebih, Mami ini ada rumah panti untuk untuk waria-waria lansia. Ya, jadi kalau rezekinya nanti bisa langsung nanti aku kocok-kocok dulu sama Mami ya. Nanti kita itu di Instastory aku ya. Mami, terima kasih banyak Mamiku. Belum sempat ke sana, maaf ya Mia. Mami selesai ya. Oke. Dadah Mami. Ya. Teman-teman semuanya, teman-teman juga. Buat teman-teman juga, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah menyaksikan. Jangan lupa bilang apa? Terima kasih, Semoga kali ini pembicaraan aku sama Mami udah membuka mata kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kalian tunjukkan kepada aku dan aku juga takut salah. Jadi hari ini sudah terjawab semuanya, Semuanya terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi aku mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Salam saja. Dah.